Kita masuk ke soal pertama. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke rumah sakit. Mengeluh saat ini siklus haidnya lebih panjang dari biasanya, yaitu lebih dari 35 hari. Sebelumnya, siklus haid perempuan tersebut dalam batas normal. Disebut apakah keadaan pada kasus di atas? A. Amenor, B. Menoragi, C. Hipomenor, D. Polimenor, atau E. Oligomenor. Kunci masalah pada soal tersebut adalah kelainan dalam siklus menstruasi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui jenis-jenis kelainan dalam siklus menstruasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah amenor. Amenor itu tidak adanya menstruasi hingga usia 16 tahun atau tidak adanya menstruasi pada wanita yang sebelumnya telah mengalami menstruasi. Yang B, menoragi atau hipermenor, yaitu interval menstruasi yang normal dengan banyak atau lamanya berlebihan. Yang C, hipomenor. Hipomenor itu adalah perdarahan yang sangat sedikit pada interval normal. Yang D, polimenor. Polimenor itu menstruasi yang normal dengan interval lebih sering daripada interval yang normal. Yang E, oligomenor. Oligomenor itu adalah menstruasi normal dengan interval yang lebih lama daripada interval normal. Jadi, sesuai dengan keluhan yang dialami oleh perempuan dalam kasus tersebut, yaitu mengeluh saat ini siklus haidnya lebih panjang dari biasanya, yaitu lebih dari 35 hari. Hal tersebut merupakan gejala dari oligomenor, atau jawabannya E. Menstruasi normal dengan interval yang lebih lama daripada interval normal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 37 tahun, G4, P2, A1, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan badannya panas, sakit perut bagian bawah, dan mengalami perdarahan dengan warna merah kehitaman. Hasil anamnesa adalah ia menggugurkan kandungan ditolong oleh dukun 9 hari yang lalu. Pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, suhunya 39 derajat Celcius. Apakah golongan abortus pada kasus tersebut? A. Abortus incipient, B. Abortus imminent, C. Abortus incomplete, D. Abortus habitualis, dan E. Abortus complete. Kita masuk ke pembahasan soal. Kunci masalah pada soal tersebut yaitu jenis-jenis abortus. Kita harus mengetahui jenis-jenis abortus. Yang pertama, abortus incipient. Abortus incipient yaitu abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks yang telah mendatar, sedangkan hasil konsepsi masih berada lengkap di dalam rahim. Abortus imminent. Abortus imminent itu adalah abortus tingkat permulaan. Terjadi perdarahan pervaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim. Abortus incomplete adalah sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal. Abortus habitualis adalah abortus yang terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih. Abortus complete adalah seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim pada kehamilan kurang dari 20 minggu.
Berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat adalah abortus incomplete. Selain itu, ibu menyatakan 9 hari yang lalu melakukan aborsi dibantu oleh dukun, sehingga ada kemungkinan masih ada sisa jaringan konsepsi. Jawaban yang benar adalah C. Abortus incomplete itu biasanya ditandai dengan keluarnya sebagian hasil konsepsi dari uterus, perdarahan yang berlangsung terus-menerus, disertai infeksi dengan suhu tinggi, dan dapat terjadi degenerasi yang ganas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 16 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mual, sering pusing, dan lemas. Dari hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, dan HB 10 gram per sen. Berapakah TFU yang sesuai dengan usia kehamilan klien tersebut? A. Setinggi pusat. B. Pertengahan simfisis pusat. C. Pertengahan CX. D. Dua jari di bawah pusat. E. Dua jari di atas simfisis. Kita masuk ke pembahasan soal. Kita masuk pada stase kehamilan. Kunci masalah soal tersebut adalah perabaan TFU. Maka kita harus mengetahui atau menghafal TFU. Kita belajar bersama ya teman-teman. Di usia 11 minggu itu belum teraba dari luar. Di minggu ke-12 teraba 1-2 jari di atas simfisis. Di minggu ke-16 berada di pertengahan antara simfisis pusat. Pada minggu ke-20, 3 jari di bawah pusat. Minggu ke-24, perabaan itu setinggi pusat. Minggu ke-28, perabaan 3 jari di atas pusat. Pada minggu ke-32, di pertengahan PX pusat. Minggu ke-36, 3 jari di bawah PX. Dan minggu ke-40, di pertengahan antara PX pusat. Dari soal tersebut diketahui usia kehamilan 16 minggu, sehingga tinggi fundus uteri ibu adalah pertengahan simfisis pusat. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1P0A0 dengan usia kehamilan 34 minggu, datang ke bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pemeriksaan keadaan ibu dan janin baik. Kapankah pasien tersebut harus melakukan kunjungan ulang? A. 1 minggu lagi. B. 2 minggu lagi. C. 3 minggu lagi. D. 4 minggu lagi. E. 6 minggu lagi. Kita lanjut ke pembahasan soal. Pada stase ini adalah stase asuhan kehamilan atau asuhan antenatal. Kunci masalahnya itu waktu kunjungan ulang kehamilan. Ya, kita review dulu tentang teorinya. Untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, dianjurkan setiap ibu hamil untuk melakukan kunjungan antenatal komprehensif yang berkualitas itu minimal 4 kali, termasuk minimal 1 kali kunjungan di antar suami, pasangan, atau anggota keluarga. Kunjungan pemeriksaan antenatal itu dibagi menjadi 3, trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1, jumlah kunjungan minimal itu 1 kali. Waktu kunjungannya itu sebelum usia ke-16 minggu. Trimester kedua, 1 kali. Waktu kunjungannya dianjurkan itu antara minggu ke-24 sampai 28. Trimester ketiga, jumlah kunjungan minimalnya 2 kali. Waktu kunjungannya dianjurkan itu antara minggu ke-30 sampai 32.
dan antara minggu ke-36 sampai 38. Selain itu, dianjurkan ibu untuk memeriksakan diri ke dokter setidaknya 1 kali untuk deteksi kelainan medis secara umum. Untuk memantau kehamilan ibu menggunakan buku KIA. Buku itu diisi setiap kali ibu melakukan kunjungan antenatal, lalu diberikan kepada ibu untuk disimpan dan dibawa kembali pada kunjungan berikutnya. Berikan informasi mengenai perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi atau P4K kepada ibu. Lalu anjurkan ibu untuk mengikuti kelas ibu hamil. Dari pembahasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ibu harus melakukan kunjungan ulang setiap 2 minggu. Karena umur kehamilan ibu 34 minggu. Sehingga klien dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang setiap 2 minggu hingga usia kehamilannya 36 minggu. Jawaban yang benar adalah B. Oke teman-teman bidan semuanya, masih semangat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke BPM pada pukul 19, menyatakan merasa mules yang teratur. Dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil TTV dalam keadaan normal. TFU 31 cm, penurunan kepala 3/5, kontraksi kuat, DJJ 144 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm. Pertanyaannya, berapakah pembukaan serviks pada pukul 23? A. 6 cm, B. 7 cm, C. 8 cm, D. 9 cm, atau E. 10 cm. Kita masuk ke pembahasan. Ini merupakan stase asuhan persalinan. Kunci masalahnya yaitu pembukaan pada masa infartu fase aktif. Maka kita harus mengetahui fase-fase aktif kala 1 persalinan. Fase kala aktif dibagi menjadi beberapa, yaitu fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Fase akselerasi itu sekitar 2 jam, pembukaan 3 cm sampai dengan 4 cm. Fase dilatasi maksimal itu sekitar 2 jam, pembukaan 4 cm sampai 9 cm. Fase deselerasi sekitar 2 jam, pembukaan 9 cm sampai pembukaan lengkap 10 cm. Pada kasus tersebut, seorang perempuan datang ke BPM pada pukul 19 dan telah dilakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan serviks 5 cm. Sesuai dengan konsep teori, apabila sudah terjadi fase dilatasi maksimal, maka akan terjadi pembukaan dengan kecepatan 1 cm per jam, sehingga pada pukul 23, pembukaan akan bertambah menjadi 9 cm. Jawaban yang benar adalah D.